Ya selama 2 bulan ini kita belajar tentang panggilan, higher calling, panggilan yang lebih tinggi. Panggilan itu penting saudara-saudaraku, panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu akan menunjukkan kepada kita apa yang diharapkan dari kita. Ya kalau Tuhan memanggil saudara, ini kita sudah belajar panggilan sebagai seorang pelayan, panggilan sebagai raja yang menang, panggilan hari ini kita belajar panggilan sebagai mempelai Kristus. Tapi saya ingin saudara memahami dulu bahwa setiap panggilan Tuhan itu akan menunjukkan satu, harapan Tuhan dalam diri kita itu seperti apa. Dan yang kedua, itu juga menunjukkan siapa Anda gitu. Jadi manusia itu saudara-saudara sebetulnya jati dirinya, identitasnya itu akan ditentukan oleh panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya ulang ya, identitas kita itu akan ditentukan, nilai diri kita itu sangat mutlak ditentukan oleh panggilan yang Tuhan berikan. Manusia ini kalau tidak punya panggilan saudara-saudara, ngaco hidupnya. Manusia itu kalau kehilangan panggilan Allah, kalau manusia itu diserahkan, disuruh milih sendiri panggilannya, chaos tidak karu-karuan. Paling gampang itu adalah fenomena LGBTQ itu. Di Amerika itu yang paling marak, di negara-negara barat, negara demokrasi. Di mana anak itu boleh milih gitu, dia mau jadi perempuan atau jadi laki itu boleh milih sendiri. Padahal sebetulnya panggilan sebagai seorang laki-laki itu biologis sifatnya, sudah ditentukan dari sejak pembuahan, saudara punya DNA apa, kromosom apa, saudara sudah jelas sekali Anda itu pria atau wanita. Begitu itu ditolak, hari ini gender tidak cuma 2 katanya, ratusan saudara-saudara. Gender itu ratusan. Jadi manusia itu kalau disuruh menetapkan panggilannya sendiri, ngaco, pasti ngaco. Makanya kita perlu belajar higher calling itu apa. Nah kalau saudara ikut kontak, ya, saudara ikut kontak dengan rajin, saudara akan menjumpai bahwa ini dibahas mulai dari bulan Mei kemarin. Berbagai panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan panggilan itu akan menentukan siapa kita, jati diri kita apa. Salah satu masalah yang paling besar dalam kehidupan adalah manusia itu tidak tahu dia itu siapa. Tidak tahu dia itu seberharga apa saudara-saudaraku. Jadi saya ingin dorong setiap Anda untuk Anda tuh tahu gitu. Tahu, mengenal dan menerima siapa saudara. Mengapa Tuhan menebus Anda? Mengapa Tuhan bangkit buat saudara? Mengapa Yesus itu melakukan semua karyanya bagi kita? Itu kenapa? Bukan cuma soal kasihnya, tetapi karena di dalam kita secara intrinsik saudara-saudaraku, kita diciptakan segama dan serupa dengan Allah dengan satu panggilan. Kalau saudara tidak menyadari hal ini, saudara akan memuaskan diri dengan hal-hal yang rendah dalam hidupmu. Hal-hal yang sementara. Manusia itu kalau nggak tahu panggilannya, dia akan memuaskan diri diri kita dengan hal-hal yang remeh-remeh, receh-receh itu saudara-saudara. Tapi kalau kita tahu kita ini siapa, kita tahu kita diciptakan untuk apa, kita tahu mengapa Yesus itu menebus kita sampai segitunya, kita bisa tahu, wow ternyata hidupku ini ternyata tidak cuma begini-begini aja. Gitu. Kita ini dipilih, ditebus, ditinggikan, dimuliakan. Makanya saya dorong saudara-saudara untuk dengarkan pesan ini baik-baik. Ya. Saya lihat di sini masih ada yang main handphone, haleluya. Saya kadang-kadang ngintip dengan karunia nubuat saudara-saudara. Ada yang buka Instagram, buka TikTok. Tutuplah handphone saudara. Ya, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Baik, saya akan mengajak saudara membuka Efesus pasal yang kelima. Ada banyak ayat di sini yang saya tidak cantumkan. Kenapa? Karena saya ingin membiasakan diri kita semua juga untuk belajar buka Alkitab saudara-saudaraku. Ya, saudara juga kalau bisa bawa Alkitab buku akan jauh lebih baik. Jadi kita buka Efesus yang pasal yang kelima. Ini adalah file presentasi saya, saudara bisa download. Efesus pasal yang kelima, kita akan melihat panggilan sebagai mempelai di mana gereja itu dari awalnya memang ditetapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Efesus 5 secara unik Paulus itu sebetulnya mengajar tentang hubungan suami istri. Tapi dia langsung menganalogikan hubungan suami istri itu dengan hubungan Kristus dan jemaat. Ya saya akan bacakan. Misalnya dalam Efesus yang pasal yang kelima ya kalau saudara buka Alkitab saudara. Efesus 5 ayat 21. Tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Yesus. Itu submit to one another.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sudah lihat, ini sikap-sikapnya diparalelkan dengan hubungan dengan Tuhan, hubungan suami istri itu. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Dan seterusnya. Saudara, ada 4 poin yang saya ingin bagikan pada hari ini. Yang pertama, rahasia besar. Dikatakan rahasia ini besar, ya, seperti dikatakan itu. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Apa rahasia besar? Yang kedua adalah kita akan mengingat kembali totalitas kasih Kristus kepada kita sebagai mempelainya. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup kudus dan tidak bercacat. Dan yang keempat, kita harus menjadi jemaat yang siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah bahasan ini semua adalah berkaitan dengan panggilan sebagai mempelai Kristus. Ya, saya masuk. Saudara-saudara, apa sih yang dimaksud dengan rahasia besar itu? Dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara-saudaraku, kesatuan suami istri itu ditetapkan sejak kejadian, sejak manusia diciptakan. Jadi waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia langsung ngomong bahwa beranak cuculah. Gitu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik seorang pria itu sendirian katanya. Aku akan menciptakan seorang penolong bagi dia. Dan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ide pernikahan, ide persatuan ini ada dari awal rencana Allah. Tetapi ini sebetulnya adalah sebuah gambaran saudara-saudaraku tentang rencana puncak Allah, yaitu untuk menyatukan segala sesuatu di bawah Kristus. Saudara bisa buka di Efesus pasal yang pertama ayat 9-10. Ya. Maju beberapa ayat, mundur beberapa ayat. Saya akan bacakan untuk saudara, kalau saudara bisa buka Alkitab akan lebih baik. Efesus 1 ayat 9 sampai ke 10. Sudah dapat ya, Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia, nah ini dia. Rahasianya itu apa sih? Ia itu sudah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula, dari awal sejarah telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai, nah ini rencananya, rahasianya itu ini. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah saya akan coba jelaskan di sini saudara-saudaraku. Rencana puncak Allah, akhir ujung rencana Tuhan adalah surga dan bumi ini bersatu. Yang surgawi dan yang jasmani itu disatukan. Itu disebut dengan langit dan bumi yang baru itu. Jadi planningnya dari semula itu begitu. Bahwa kita diselamatkan, ditebus, dipersiapkan, ya, dikasih Roh Kudus, dan seterusnya. Supaya kita ini siap untuk menyambut kondisi ini saudara-saudaraku. Dan dikatakan segala sesuatu itu akan dipersatukan. Apa maksudnya? Ini begini, Tuhan itu dari awal, Allah itu adalah pribadi yang berkomunitas saudara-saudaraku. Tritunggal misalnya. Dari sejak kekal Allah itu berkomunitas. Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan waktu Allah menciptakan manusia, dia tuh sudah merindukan bahwa manusia ini juga akan bersatu dengan mereka. Bukan sebagai Allah, tetapi ada satu kesatuan yang sangat intim. Makanya terus diciptakanlah atau dibuatlah hubungan suami istri ini saudara-saudara. Saudara tahu keintiman suami istri itu sedalam apa dan sejauh apa. Ini juga yang diidamkan oleh Allah, diinginkan oleh Allah. Allah tuh kepingin bersama dengan kita. Saudara kalau membaca Alkitab, saudara kan melihat satu sosok pribadi yang begitu powerful, tapi yang merepotkan dirinya dengan berbagai urusan manusia, saudara-saudara, Allah kita itu. Saudara tahu enggak bahwa Allah itu menyukai Anda dan saya? Kalau kita dikasih tahu Allah mengasihi aku, well itu sih biasa Allah mengasihi, ya Allah tuh kasih, dia masih mengasihi.
Tapi saya pikir begini, Allah tuh tidak cuma mengasihi, He likes us. Dia tuh suka sama kita. Ini yang mungkin akan jadi pergumulan banyak orang, karena banyak orang itu bahkan tidak menyukai dirinya sendiri. Tidak banyak dari kita yang menyukai diri kita sendiri actually. Tidak banyak orang bercermin terus puas dengan dirinya, tidak banyak. Oh kurang ini, hidung kurang mancung, perut kurang kecil, yang kurus merasa terlalu kurus, yang pendek kependekan, yang ketinggi ketinggian. Makanya kemudian manusia itu sibuk, kita akhirnya spending uang kita untuk apa? Untuk kosmetik, untuk kostum, ya kan, untuk baju, untuk berbagai-bagai hal. Kenapa? Karena tidak puas sebetulnya. Tidak banyak orang menyukai dirinya, saya serius. Makanya orang depresi di mana-mana. Saudara kalau sering lihat Instagram, sosmedan, saudara akan menjumpai bahwa hidup saudara itu dibandingkan dengan yang lain itu rasanya kayak jauh banget gitu. Tapi saya katakan hari ini, Allah, Bapa kita, He loves you and He likes you. Dia tuh suka sama kita. Dia ingin tinggal bersama dengan kita. Nanti di kitab Wahyu dikatakan, Yerusalem sorga itu akan turun ke dunia. Yang sorga dan bumi itu disatukan. Maksudnya apa saudara-saudaraku? Hari ini ya, kalau saya katakan alam spiritual, itu kan tidak kelihatan. Ya kan? Saudara kan kita kan tidak bisa lihat malaikat, tidak bisa melihat roh-roh kan. Satu kali semua itu akan nampak. Akan disatukan. Makanya dikatakan di sorga dan di bumi itu akan dipersatukan di bawah Kristus sebagai kepala. Ini rencananya Tuhan sebetulnya. Makanya saya itu bolak-balik ngomong, kita tuh tidak cuma diselamatkan masuk surga setelah meninggal. Itu lebih daripada itu gitu. Tujuannya itu penyatuan. Langit dan bumi yang baru. Surga bumi ini ketemu, bernyatu. Tubuh kita menjadi tubuh ilahi. Tubuh yang tidak bisa mati lagi. Tubuh kita ini menjadi tubuh jasmani sekaligus rohani. Kenapa? Disatukan. Jadi pernikahan, hubungan Kristus dengan jemaat itu semuanya menggambarkan kerinduan Allah, saudara-saudaraku. Bagaimana kita tuh, Allah tuh rindu untuk bersatu, bersekutu dengan kita. Yohanes 17, saudara kalau baca, doa Yesus apa? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau adalah satu, aku di dalam engkau, aku dalam mereka, mereka di dalam kita. Dan Wahyu mengatakan kemah Allah akan ada di tengah-tengah manusia. Allah akan diam di tengah-tengah kita. Saudara mungkin kita ini jujur ya, kita ini mengasihi Tuhan, tapi jujurnya kita tuh tidak terlalu suka sama Tuhan actually. Berapa banyak dari kita saudara-saudaraku setiap hari bangun pagi, kita mungkin mendengar satu bisikan, ayolah doa, ayo baca Alkitab. Tapi kita sering lagi lebih memilih untuk sibuk gitu, lebih memilih untuk menyibukkan diri. Mau dekat sama Tuhan tuh kayak aras-arasan gitu, kayak ada malas gitu. Itulah kita. Tapi dorongan itu pasti ada. Dorongan itu dekat, kenal Tuhan itu ada. Tapi berapa sering lah, kalau saya yakin kita semua ngalami. Ada satu dorongan untuk lebih kenal Tuhan lagi, lebih serius lagi. Tapi kita kayak, gak iso. Kayak kita tuh kayak gak mau terlalu dekat sama Tuhan ini. Kita tidak terlalu suka sama Tuhan. Kita mengasihi Dia, kita tahu Dia berkuasa, kita tahu Dia yang menyelamatkan kita. Tapi actually kita tidak terlalu suka. Karena kalau kita suka sama Tuhan, anytime. Saudara kalau punya teman baik ya, yang saudara suka, anytime dia telepon, ngumpul yuk, ngopi yuk, berangkat tak? Ayo, berangkat. Mungkin kita senang kumpul dia kok. Hubungan kita dengan Allah akhirnya sebetulnya bersifat organik, bukan transaksional. Nah, banyak orang lebih suka itu transaksional. Wes Tuhan maunya apa, saya lakukan, nanti saya maunya apa, Tuhan lakukan. Dibikin rumus akhirnya. Banyak orang khotbah sedangkannya pakai rumus. 3 cara mengetahui kehendak Tuhan. Wah. 5 langkah doa yang dijawab. Banyak itu orang-orang bule itu kalau saya lihat khotbah-khotbahnya mereka tuh 7 cara untuk mendengar suara Tuhan gitu. Dirumuskan begitu. Hubungan dengan Tuhan saya kasih tahu tidak bisa dirumuskan. Dan tidak boleh dirumuskan. Kalau saudara punya 2 anak ya toh. Terus si Cece sama Meme misalnya, si kakak sama kakak itu dia do something dan saudara kemudian senang dan saudara kasih dia ekstra uang saku. Ya misalnya gitu ya, kakaknya do something saudara, wah anakku cek pinter ya, kasih duit uang saku. Terus kakaknya ngomong sama adiknya gini, tak ajari 5 cara mendapatkan tambahan uang saku dari papa. 5 cara.
Saya tanya sama saudara, kalau si meme niru 5 cara itu, apa pasti dia dapat uang saku dari saya? Pasti? Belum tentu. Apalagi kalau saya tahu dia melakukan itu dari rumus itu, saudara-saudara. Oh, macam-macam anak ini gitu kan. Tidak bisa. Makanya waktu saudara belajar firman Tuhan, itu bukan rumus, bukan aturan, bukan apa, bukan. Anda belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan. Allah yang mencintai saudara dan mengasihi saudara. Dan itu bersifat dinamis, interaktif. Saudara mendengar suaranya, mendengar pimpinannya, saudara juga boleh ngomong, saudara juga boleh, even boleh marah sama Tuhan, saudara-saudaraku, kalau memang waktunya saudara tidak ngerti. Saudara bisa protes sama Tuhan, boleh, sangat boleh. Tapi hubungan itu dijaga. Ya, jadi kesatuan rahasia ini besar, karena satu kali Allah itu kepingin dekat dengan kita. Makanya saya katakan Bapak Ibu, saat teduh itu yang serius. Ke gereja gini yang serius. Ayo melayani Tuhan. Berikan segalanya lah. Apalagi kalau kita pelajari yang kedua nih. Bagaimana Tuhan itu mengasihi kita secara total. Di Efesus 5 dikatakan bahwa Yesus itu menyerahkan dirinya. Saudara-saudaraku dalam budaya timur ya. Waktu saudara melamar seseorang. Prianya akan memberikan mahar atau mas kawin. Sampai hari ini saudara-saudara. Di banyak budaya. Saudara kalau mau menikahi seseorang perempuan, saudara harus kasih mahar atau mas kawin. Yang lucu itu di Lombok. Ya. Di Pulau Lombok itu, suku asli Lombok itu punya tradisi yang unik saudara-saudara. Kalau ada seorang pria itu mau menikahi seorang perempuan, ya dia sudah pacaran nih. Ya. Kalau dia sudah ingin menikahi, si perempuan ini harus diculik saudara-saudara. Diculik betulan. Disergap terus diculik gitu. Yang nyuliknya tuh nyulik asli, tapi ya janjian memang. Nanti kamu tanggal sekian, jam sekian kamu keluar dari tempat kerjamu, kamu tak culik gitu. Kira-kira begitu saudara. Dan orang tua si perempuan tidak boleh tahu. Jadi betul-betul diatur sembunyi-sembunyi. Nah setelah diculik dibawa pulang kan, hilang tuh anak ini. Nanti kalau 3-4 hari seminggu si perempuan ini tidak kabur, berarti dia mau menikah dengan si cowok ini. Jadi kalau setelah seminggu si perempuan ini tidak mau balik rumahnya, berarti dia mau menikah. Barulah orang tua si perempuan datang. Terus tawar-tawaran mas kawin saudara-saudaraku. Wani piro gitu. Gitu. Makanya banyak orang Lombok itu kalau sudah menikah, si suami-suami itu kepalanya langsung diikat. Saudara. Sakit kepala soalnya, bayar mahar. Ya. Langsung sapi 5 gitu, mateng saudara-saudara. Dan itu akan tawar-tawaran, deal gitu. Dan saya ini dengar ceritanya dari waktu kami ke Lombok, saya tuh naik taksi, si supir taksi ini cerita. Satu kali temannya dia tuh nyulik, tengah malam keluar diculik. Yang keculik itu mamanya si perempuan, saudara-saudara. Lu sungguhan. Janda. Dan mamanya nggak mau pulang, saudara-saudara. Dinikahi loh, betul dinikahi. Ini celaka saya bilang. Saya mosok sih Pak, iya katanya, iya. Malam dikerudungi gitu. Jadi culiknya tuh dikarungi gitu dari atas. Langsung dicuancang, digendong gitu. Lah si mamanya tuh kok menengahi, saya pikir ini, waduh mama ya nemen nih saudara-saudara. Sengaja menculikkan diri. Mungkin mamanya tahu rencana itu, anaknya disuruh apa, dia yang keluar gitu mungkin ya. Nah, saudara kan perhatikan ya. Yesus itu untuk mendapatkan kita. Dia memberikan dirinya. Dia tidak kasih kita emas, perak. Bukan dengan barang fana katanya. Engkau menebus aku, membeli aku. Kita ini kadang-kadang perlu berhenti sejenak ya saudara-saudara. Untuk merenungkan. How come ya? Kok bisa ya? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang dengan kata-katanya. Galaksi Bima Sakti itu tercipta. Allah yang cukup berfirman, let there be light, jadilah terang. Dan tiba-tiba seluruh bintang, seluruh galaksi itu tiba-tiba muncul. And this person, pribadi ini saudara-saudaraku, menyerahkan dirinya untuk saudara. Kita ini kadang-kadang perlu berhenti dan mikir. Supaya apa? Supaya kita ini tahu kita ini siapa.
Banyak orang tidak menyadari ini. Mereka pikir, oh itu Allah yang mengasihi aku. Jadi kita ini kita cuma melihat bahwa diri kita ini cuma objek kasih Allah gitu. Well, iya, kita ini debu sebetulnya. Tapi saya ingin sadar lewat khotbah ini ya. Saya sering kali mengulang-ulang hal ini. Anda harus tahu Anda itu siapa. Who are you? What are you? Segitunya mahar itu sekali lagi menunjukkan nilai dari si mempelai perempuan ini. Semakin besar cintanya, semakin seseorang pria menghargai si wanita, semakin tinggi maharnya, mas kawinnya. Nah Yesus dia tidak memberikan ciptaan untuk saudara. Dia memberikan dirinya, sang pencipta ini menyerahkan dirinya. Begitu mengasihi kita sehingga dia menyerahkan dirinya. Dalam Roma, pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Apa Kristus yang telah mati, bahkan yang telah dibangkitkan duduk sebelah kanan Allah, dan yang justru membela atau memohon untuk kita? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saya teruskan, atau waktu dolar 20.000, waktu bensin 16.250, waktu krisis kayak gini. Waktu Indonesia tidak karu-karuan. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan kita dari totalitas ini, saudara-saudaraku? Seperti ada tertulis katanya, ayat yang ke-36. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Seperti ada tertulis, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami ada dalam krisis pada hari ini. Kami ada di negara yang katanya mau dijual. Yang semua bilang jual lo Indonesia, jual Indonesia. Tapi oleh karena kasih Tuhan, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam bahasa aslinya itu, kita tuh lebih daripada para penakluk, conquerors. Ini bukan soal menang lomba, bukan. Ini menang perang, saudara-saudara. Nah kita mungkin sulit menghubungkan besarnya kasih Allah dengan kemenangan, betul enggak? Tetapi kalau Yesus itu, dia tuh menguasai dan memiliki semuanya. Kerajaan surga itu tidak goncang. Dan yang punya kerajaan ini menyerahkan dirinya kepada saudara dan saya. Itu sudah kemenangan bagi saya. Whatever can happen. Kita bisa tidak terjepit dalam kehidupan ini. Bisa. Loh ayat Roma 8 ini sangat realistis. Bahaya maut, pedang, ketelanjangan. Sepanjang hari lagi. Kita bisa mengalami kesulitan demi kesulitan. Ekonomi, sosial, kesehatan. Yes, kita bisa mengalami semua itu. Tapi kalau saudara tahu saudara siapa dan bagaimana kasih Kristus itu total dalam hidupmu. Maka apapun yang terjadi, saya katakan, saudara tidak akan pernah ditinggalkan, saudara tidak akan pernah diabaikan. Anda ini bukan yatim piatu. Yesus itu menebus kita dengan darahnya. Dia membayari utang kita, ngampuni kita. Setelah itu apa? Kita tuh diangkat jadi anak. Dengan kebangkitan, dengan baptisan kita tuh diangkat jadi anak. Baptisan itu apa sih saudara-saudaraku? Dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu sebetulnya pengertian teologisnya apa? Kita tuh dicelup, baptis itu kan dicelup. Kita tuh direndam, dicelupkan dalam komunitasnya Tritunggal. Jadi waktu kamu dibaptis di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu kita tuh kayak dimeteraikan, kita tuh dimasukkan dalam the fellowship of the Trinity ini loh.
Di mana Bapa, Anak, Roh itu tidak akan pernah meninggalkan saudara. Saudara selama-lamanya ada di dalam mereka, dalam Bapa, dalam Anak, dalam Roh Kudus ini. Dan setelah itu dimeteraikan, saudara dikasih Roh Kudus, Pentakosta kemarin kita belajar. Kita yang terima Roh Kudus, kita tuh kayak dikasih materai, dikasih jaminan bahwa apapun yang saudara minta dalam Tuhan, jawabannya tuh ya. 1 Korintus 2. Dalam Yesus itu hanya ada jawaban ya. Oleh Dia kita berkata ya dan amin katanya. Dan Allah itu memberikan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa semua itu akan jadi ya bagi saudara dan saya. Artinya begini, kita punya masalah ya. Kita akan mengalami krisis Indonesia ini kayak apa kita nggak tahu. Whatever can happen. Sikap saya begitu. Kita doa untuk Indonesia, yes. Kerjaan tambah soro, ya. Tambah sepi, daya beli menurun, ya. Tetapi Tuhan itu akan memelihara kita, iya. Kita nggak akan sampai mati kelaparan, iya. Kita akan lewat, bukan cuma survive, kita akan melewat dengan kemenangan, yes. Makanya saya ingin saudara-saudara kita itu sungguh-sungguh sama Tuhan itu begini loh. Jadilah kuat, karena Anda tuh tahu Anda tuh siapa. Anda tuh dan saya itu mempelai Kristus. Terimalah ini. Belajar sungguh-sungguh saudara-saudaraku. Jadi hiduplah selaras dengan sepadan dengan nilai itu, dengan siapa saudara. Sekali lagi, kalau saudara cuma hidup di luar panggilan Allah, Anda tidak tahu hidup itu apa, cara hidup kayak apa. Dan Anda akan mengikuti orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Orang dunia yang dibingungin apa? Duit. Kalau sudah krisis, bingung saudara-saudaraku, bingung nyelamat diri. Itu orang dunia. Kita, gak usah bingung. Loh, tetap ya kita kerja keras tuh ya harus berjuang. Saya tidak mengatakan kita makan tidur terus terima pertolongan Tuhan. Saya tidak percaya juga. We do what we can do. Tapi kita melakukannya tidak dengan khawatir gitu loh. Kita melakukannya itu dengan tenang, dengan tahu pasti bahwa kita ini dipelihara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku. Ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Satu kali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Beberapa waktu terakhir saya belajar tentang repetisi dalam disiplin rohani. Saya pikir dulu repetisi itu pengulangan itu kayak keagamawian, tapi saya baru ngerti. Semua disiplin itu pasti ada pengulangannya. Saudara mau belajar piano, belajar golf, belajar bulu tangkis, saudara harus melatih satu gerakan. Terus menerus diulang-ulang gerakan yang sama, sampai gerakan itu akan menyatu dengan Anda, kan begitu. Pak Ronald kalau main piano pasti tidak mikir saudara-saudaraku, tidak pakai mikir. Dia bisa main piano sambil ngelamun nanti siang mau makan apa. Kenapa? Semua tuts itu, tangannya tuh kayak punya mata sendiri gitu loh. Dia enggak mau cari do, re, mi, di mana C, D, E, di mana enggak. Dia langsung kunci apa? Breng, langsung kena gitu. Itu kalau sudah pengetahuan masuk sini. Dari mana itu caranya? Repetisi. Saudara mau tahu bagaimana saudara ngalami betul Tuhan sebagai gembala saudara? Lakukan ini. Ini praktekkan aja, cobain seminggu ini ya. Saudara tiap hari bangun tidur, kerja kemanapun, nunggu dokter, nunggu antrian apa, lagi mau belanja apa, waktu saudara santai, gak usah buka HP, ya nganggur, langsung bilang, oh, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lakukan itu 100 kali, 200 kali satu hari. Sampai Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku itu bukan hanya sekedar ayat hafalan, tapi menjadi sebuah sikap mental. Dan saudara akan mengalami realitanya, saudara-saudara. Saya percaya kok setiap orang di sini hari ini, pasti mengalami pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara tidak mengalami pemeliharaan Tuhan, hari ini saudara pasti gak di sini. Sudahlah. Tinggal gimana kita mengalami itu tiap hari. Iya kan. Gimana kita mengalami totalitas kasih Kristus ini. Respon yang kita yang pantas itu apa? Kita menjadi gereja yang kudus dan tidak bercacat. Ini yang penting saudara-saudaraku. Dikatakan Yesus itu menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya. Jadi Yesus itu menyerahkan dirinya supaya kita ini dikuduskan, disucikan, dimandikan dengan air dan firman. Supaya jemaat itu menjadi cemerlang ya, tanpa cacat dan krut atau yang serupa dengan itu.
Pengudusan kita itu karya Kristus. Bagian kita adalah percaya, selalu siap bertobat dan bekerja sama dengan dia, dalam prosesnya. Jadi pengudusan, kita tuh tidak bisa menguduskan diri kita sendiri. Tidak mungkin. Yesus yang menguduskan kita. Bagian kita tuh apa? Kita tuh berserah. Kita tuh mau dikuduskan. Kita tuh bekerja sama. Kooperatif gitu. Nah, untuk kita bisa mengalami proses sanctification atau pengudusan ini, yang pertama, gagasan kita tentang kekudusan harus benar. Banyak orang punya ide, punya gagasan bahwa manusia itu tidak mungkin hidup kudus. Tidak mungkin, Pak. Lah, kalau di sini sudah ngomong tidak mungkin, ya tidak jadi, saudara-saudaraku. Jadi yang pertama harus didobrak, benteng yang harus dirobohkan itu adalah pemikiran bahwa manusia itu tidak bisa kudus. Nyatanya orang semua punya kelemahan. Saya tahu. Tetapi hari ini saya adalah orang yang lebih kudus daripada sekian tahun yang lalu. Karena apa? Tuhan yang mengerjakannya. Dan kalau Tuhan yang bikin, pasti jadi. Pasti jadi. Kecuali kita menolak. Menolak karena nggak percaya, saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau percaya, kita bisa dikuduskan. Bisa. Bisa sempurna enggak? Nanti baru sempurna, bukan sekarang. Kalau orang sempurna itu pasti, kalau sempurna itu artinya berhenti berproses. Dan kita tetap berproses, makanya kita tidak mungkin sempurna. Tapi kita bisa dikuduskan waktu demi waktu, langkah demi langkah. Terima kebenaran ini. Terus gimana? Hidup dalam kebenaran, siap bertobat. Kalau memang Roh Kudus bilang, ayo, ya Tuhan ampuni aku mau Tuhan. Tinggalkan gaya hidupmu yang itu, iya Tuhan aku mau, gitu loh. Bertobat itu merubah pikiran. Jadi tidak boleh give up. Tidak bisa, aku sudah nyoba jatuh bangun. Jatuh bangun pun itu ada sebabnya, bisa dianalisa sebetulnya. Asal gagasan bahwa kita bisa kudus dan tidak bercacat, itu sudah terima. Sekali lagi, ini Yesus tuh menyerahkan dirinya supaya kita dikuduskan. Jadi kalau kita tidak mau dikuduskan, ini kan nangkep ya, Yesus tuh menyerahkan segalanya supaya Anda tuh bisa dikuduskan. Jadi kalau kita tidak menjadi kudus, terus hidup kita tuh apalagi berdosa, jatuh bangun. Waduh saudara-saudaraku, benar waduh. Hari ini saya mengajak saudara itu untuk higher calling, mengajak Anda itu untuk naik lebih tinggi. Hidup sebagai mempelai Kristus. You have to know who you are, what you are. Sehingga Anda tidak akan menyibukkan dirimu dengan hal yang remeh-remeh, apalagi dengan dosa. Dosa itu kehinaan, kejijian. Dosa itu merusak harga dirimu. Dosa itu membuat Anda itu kayak binatang, saya kasih tahu. Ya, begitu sudah diperbudak oleh dosa, Anda itu tidak ada bedanya sama hewan, saya kasih tahu. Makanya kita, bagian kita percaya Tuhan, aku bisa dikuduskan, aku percaya, aku bisa disucikan. Dan kemudian apa? Siap selalu bertobat dan bekerja sama. Dimuridkan, disiplin rohani, nah itu tadi dia. Disiplin rohani. Saya juga suka mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Habis itu saya ngomong Tuhan, jadilah kehendakmu, namamu dikuduskan di dalam diriku, melalui diriku, nama Tuhan itu disucikan, dimuliakan. Dan jadilah kehendakmu di dalam kehidupanku, sebagaimana di surga. Itu yang saya ucapkan, saya ulang terus menerus. Akhirnya itu menjadi sikap mental. Nah kalau sudah sikap mental seperti itu, begitu setelah ditegur sama Tuhan, kita katakan, ya Tuhan ampuni aku. Ya Tuhan aku mau berubah, gitu. Apa yang terjadi? Saudara kan maju, akhirnya bertumbuh, became higher and stronger. Nah sebagai mempelainya seluruh hidup kita, ini saya ingin, ini indah sekali. Sebagai mempelai saudara-saudaraku, kita itu dimiliki oleh Tuhan. Saya ingin bacakan untuk saudara Mazmur pasal yang ke-10. Bahwa Tuhan itu tidak sekedar menebus kita, tapi dia juga mengambil dan memiliki masa lalu kita. Mazmur 10 ayat yang ke-14. Mazmur 10 ayat ke-14. Saya bacakan untuk saudara ya, Mazmur 10 ayat 14. Engkau sendiri melihat kesusahan dan derita, engkau memperhatikannya dan mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang yang malang menyerahkan diri, engkaulah penolong anak yatim.
Tuhan tuh melihat segala kesusahan dan derita kita dan ia mengambilnya. Saudara-saudara, kita semua ini punya trauma. Punya masa lalu yang tidak baik, betul nggak? Saya masih ingat saya waktu umur 13 tahun. Satu malam di usia 13 tahun. Saya itu duduk dan di hadapan saya itu papa saya itu tergeletak di atas sofa. Dalam kondisi mabuk. Dia mabuk setelah dia memukuli mama saya habis-habisan, saudara-saudara. Mama saya rupanya dia bermain api dengan teman kerjanya papa saya. Lewat telepon-telepon begitu. Dan sama papa saya direkam teleponnya mama saya. Rekamannya pun ditunjukkan ke saya, suruh saya dengar. Jadi papa saya murka, dia pulang, dia hajar, dia pukuli mama saya babak belur, habis itu dia minum mabuk. Dan dia tergeletak di atas sofa itu. Sambil ngoceh lah karuan. Saya masih ingat jelas. Saya duduk di situ, saya cuma diam. Ada satu yang hancur di sini, saya nggak tahu. Anak umur 13. Nggak tahu lagi sudah, mama begini, papa begini. Dan saya adalah akhirnya menjadi anak yang dibully, anak yang dipermainkan. Saya menjadi kleptomania, saya dilecehkan secara seksual dengan seorang pria. Ada banyak pengalaman-pengalaman seperti itu. Saya kecanduan pornografi dari kecil akhirnya. Dan waktu saya membaca ayat ini, Tuhan tuh kayak ngomong gini, semua masa lalumu itu jadi milikku juga. Alias tidak ada yang percuma. Hari ini saudara-saudaraku, saya dipakai Tuhan lewat pengajaran dan segala macam. Saya tahu, saya mencapai kapasitas saya hari ini karena sejarah itu. Tuhan mengambilnya dan dia mengolahnya. Dia mengolahnya menjadi sesuatu yang kekal. Seperti Batsyeba, saudara tahu ceritanya Daud sama Batsyeba kan? Daud nyimpang sama Batsyeba, dia menghamili istrinya orang. Dia akhirnya berusaha supaya tidak ketahuan, dia bunuh suaminya Batsyeba itu. Jahatnya luar biasa, itu aib tragedi yang besar. Harusnya Daud itu tidak sama Batsyeba, begitu. Batsyeba itu istrinya orang. Sampai di Injil Matius pun ditulis Daud itu punya anak Salomo dari istrinya Uria. Sampai di Matius ditulis Daud itu memperankan Salomo dari istrinya Uria. Di hadapan Tuhan tetap itu istrinya orang, kamu hamilin. Tapi Yesus itu lahir dari Batsyeba, itu masalahnya. Saudara lihat bagaimana Tuhan itu bisa mengambil masa lalu kita dan dengan kedaulatannya, dengan hikmatnya. Dia nggak tahu ya sama Tuhan itu kayak dibuatkan ramuan gitu, satu kisah. Di mana rencananya itu dilanjutkan justru lewat itu semua. Jadi kalau saudara tanya apakah saya menyesali masa lalu saya? Hari ini saya akan jawab, enggak juga saudara-saudara. Oh iya saya broken segala macam. Saya hari ini tidak pernah bilang, kalau saja aku punya orang tua yang harmonis dan segala macam. Enggak, saya tahu. Waktu Tuhan itu mengambil kisah saya. Kisah saya itu diubahnya menjadi kisahnya dia. My story become his story. Kisah saya itu menjadi sejarah akhirnya. Sejarahnya Tuhan. Saudara harus tahu penebusan Allah itu sempurna. Dia menebus kita itu mutlak saudara-saudaraku. Dari lahir kita. Makanya saya katakan, saudara kalau berserah sama Tuhan ya. Tidak ada pengalaman sia-sia dalam hidup itu tidak ada. Oh krisis, hari ini krisis oke. Kita sudah melewati krisis berapa kali sih? Tapi kalau itu sudah diambil sama Tuhan. Itu kalau diambil sama Tuhan saudara-saudara. Jadinya itu sejarah. Saya kasih tahu. Hari ini saya mengaku, saya bisa melayani seperti sekarang jadi hamba Tuhan kayak gini. Itu semua gabungan dari semua kisah masa laluku yang gelap itu. Dan saya mau Tuhan itu meramunya dengan anugerahnya. Disiram dengan kasih karunia. Jadinya seperti ini saudara-saudara. Itu loh kenapa kita itu disempurnakan. Yang terakhir, waktu saya habis saudara-saudara. Sebagai mempelai kita tuh siap menyambut kedatangannya kembali. Wahyu 19 ayat 7 mengatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini profetik saudara-saudara. Pengantinnya itu siapa? Kita, jemaat. Sudah siap. Tapi jemaat ini memang lagi disiapkan saya percaya.
Jadi sebagai mempelai Kristus, hidup ini adalah sebuah penantian penuh harap terhadap kedatangannya. Yohanes 14 ayat 1-3 itu saya tidak usah bacakan. Itu saat di mana Yesus mengatakan pada muridnya, dikatakan bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan aku menyiapkan tempat bagimu. Janganlah gelisah dan takut. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan jika itu sudah siap, aku akan datang kembali dan menjemput kamu. Ini janjinya mempelai pria. Ini diucapkan Yesus di perjamuan malam ya. Tapi murid-muridnya mendengar ucapan Yesus ini mungkin mereka heran. Ini yang diucapkan Yesus ini konteksnya itu mempelai pria. Jadi zaman dulu saudara-saudaraku, zaman Yahudi, sampai sekarang kalau nggak salah ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas abad pertama, kalau orang mau menikah tuh gini, yang cowok bukan seperti di Lombok yang diculik, bukan saudara-saudaraku. Si cowok akan datang ke rumah si perempuan, baik-baik, dilamar. Akhirnya bikin pertunangan. Kidusin atau apa gitu istilahnya. Nah dalam pertunangan itu dibuatlah janji, ikat janji. Bahwa si pria ini akan pulang kembali ke rumah bapaknya, menyiapkan tempat, kamar maksudnya. Jadi si pria ini kemudian akan pulang dan menyiapkan tempat. Dan tidak ketemu lagi sama si mempelai perempuan. Nah selama biasanya itu setahun, perempuan ini jangan sampai hamil. Kalau tahu waktu Maria hamil itu goncang, tidak karuan keluarganya. Karena selama setahun setelah pertunangan, tidak boleh perempuan ini dengan pria lain sudah. Tapi juga tidak ketemu sama calonnya. Kenapa? Calonnya itu pergi pulang, dia kerja baik-baik, dia sungguh-sungguh bikin kamar, bikin tempat untuk istrinya. Begitu kamar itu sudah siap saudara-saudaraku, mempelai pria ini juga tidak bisa langsung jemput. Dia akan tunggu keputusan bapaknya. Jadi kenapa Yesus mengatakan kapan aku kembali cuma Bapak yang tahu. Bukan soal pengetahuan, tidak pengetahuan. Tapi memang aturannya itu sebagai mempelai pria, kapan saudara bisa jemput mempelai perempuan, kapan saudara dinilai siap untuk jemput mempelaimu, itu Bapa yang tentukan. Si Bapa. Nah Bapa ini bisa lihat, misalnya betul-betul si anak lakinya sudah siap nih, si Bapa kasih perintah, jemputan mempelaimu itu. Dan si prianya akan dengan cepat dia akan menjemput. Itu jemputnya bisa tengah malam, bisa kapan saja. Makanya kita punya perempuan 5 gadis bodoh, 5 gadis pinter yang pakai minyak, nah pakai minyak itu. Jadi mempelai pria ini bisa anytime datang atas perintah dari si ayah, saudara-saudaraku. Itu budaya Yahudi kayak gitu. Jadi hidup kita pada hari ini tuh kayak gitu. Kita tuh siap-siap. Kapan Yesus datang kita tidak tahu. Bapa yang tahu. Ya kan? Begitu Bapa katakan sama putranya kepada Yesus, this is the time. Maka kita siap, tidak siap, Yesus akan datang kembali. Nah kita tidak pernah boleh hilang harapan ini. Di Matius 24 Yesus mengatakan, begitu hamba-hamba itu tidak berharap bahwa tuannya itu tidak, tuanku tidak pulang-pulang, tidak datang-datang. Apa yang terjadi? Hidup semaunya sendiri. Hamba-hamba itu akan mabuk-mabukan katanya, akan saling memukul, akan memukuli teman-temannya katanya. Orang itu kalau kehilangan harapan kedatangan Kristus, Anda tidak punya arah hidup ini, saudara-saudara. Makanya kita tidak perlu bilang hilang harapan. Nah hari pernikahan itu makin dekat. Ini tahun berapa? 2026. Ini sudah lebih dekat daripada Alkitab ini tulis, saudara-saudara. Saya minta teman-teman musik maju ke depannya. Hari pernikahan semakin dekat, mari bersiap dan berjaga-jaga. Berjalan dalam kebenaran, kekudusan sambil terus melakukan kehendaknya. Saudara-saudaraku, semua yang saya bagikan pada hari ini adalah untuk kita sadar kita itu siapa, kita ini apa, seberharga apa kita di hadapan Tuhan itu. Dan supaya kita tuh sadar dan kemudian menghidupi nilai itu, sambil kita berharap satu kali Yesus akan datang kembali. Kalau saudaranya sibuk dengan hal-hal duniawi, saudara cuma bingung senang-senang, bingung menikmati dunia ini, saudara tidak akan siap dengan ini. Ini pasti datang dan akan datang. Sebelum itu datang, mari kita menyiapkan hati kita. Amin. Mari kita berdoa.